Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak boleh terlalu bertepuk dada, apalagi sombong dan angkuh untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang lain. Karena peta kekuatan politik sekarang tidak seperti pencalonan kedua Presiden Joko Widodo pada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Kekuatan politik sekarang nyaris berimbang antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bahkan jika saja pesta demokrasi pemilihan presiden tahun 2024 ini akan masuk dalam 2 putaran, maka sangat dimungkinkan Ganjar Pranowo akan mengalami kekalahan. Ingat, tidak ada pemenang abadi dalam setiap kompetisi. Justru sang juara memiliki beban berat untuk mempertahankan juaranya. Tanda-tanda seorang sang juara akan mengalami kekalahan KO dengan perilaku sombong dan angkuh. Salam jumpa sahabat M2TV, saluran informasi, jalur edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang PDIP juara bertahan, sombong tanda juara bertahan akan KO. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan selalu eksis untuk menyajikan dan mengupas isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Peta politik dalam konteks pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sudah semakin jelas. 3 putra terbaik bangsa ini sudah menduduki posisi teratas dalam setiap survei lembaga survei kredibel. Mereka masing-masing Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan. Walaupun sesungguhnya dinamika politik itu masih tetap akan dinamis dan sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan-perubahan pada beberapa lini, tetapi sangat dipastikan figur bakal calon Presiden Republik Indonesia sudah tidak akan berubah, karena merangkum opini publik untuk mendongkrak elektabilitas atau tingkat kepopuleran seseorang tidak dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Di akhir-akhir ini, kita melihat pola pendekatan para bakal calon Presiden Republik Indonesia, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Rashid Baswedan, untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyatnya sangat jauh berbeda. Jika Ganjar Pranowo ikut bergabung dengan Federasi Buruh Indonesia atau Serikat Buruh Indonesia dan komunitasnya pada Hari Buruh Internasional, serta ikut melakukan jalan santai bersama rakyatnya di Gelora Bung Karno, Prabowo Subianto memilih mendatangi basis suaranya di Sumatera Barat, lalu melakukan konsolidasi dengan keluarga besar Jenderal Purnawirawan TNI. Anies Rashid Baswedan memilih untuk melantik pengurus relawan di mana-mana, serta melaksanakan doa bersama dengan kalangan habaib. Dari ketiga pola pendekatan ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa pergerakan basis suara Ganjar Pranowo akan lebih terbuka dan sangat dinamis, serta berpotensi meraup kantong-kantong suara dari berbagai etnis, suku, agama, terutama organisasi keagamaan pendukung pemerintah, dengan basis suara terbesar terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada juga 30% basis suara di DKI Jakarta. Mayoritas suara di Indonesia bagian timur
dan Indonesia bagian tengah. Juga masih berkemungkinan mendapat 30% suara di Pulau Jawa. Termasuk Ganjar Pranowo berpotensi mendapat dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi buruh. Basis suara Anies Rashid Baswedan akan ditujukan kepada kelompok Islam terutama para pengikut Habib yang selama ini berafiliasi dengan kelompok 212. Pusat kantong suara Anies Rashid Baswedan masih berada di Pulau Jawa, khusus di DKI Jakarta. Anies akan berpotensi meraup 35-40% suara. Anies juga akan berpotensi meraup 35% basis suara di Jawa Barat, 30% di Provinsi Banten. Harus diakui, pemilih Anies adalah kelompok kelas menengah yang basic pendidikannya pendidikan tinggi. Basis pendukung dan kantong-kantong suara Prabowo Subianto masih dinominasi oleh Pergerakan Suara Keluarga Besar Jenderal Purnawiran TNI dan para simpatisannya. Dengan pusat kantong suara, Prabowo berpotensi akan mendapat 35-40% di Provinsi Sumatera Barat. Juga di DKI Jakarta, Prabowo juga berpotensi mendapatkan suara di antara 35-40%. Begitupun di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan beberapa daerah lain. Harus diakui, kantong-kantong suara Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2019 di Jawa Barat, Pulau Sumatera, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dengan perolehan kemenangan di atas rata-rata 65% pada saat pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 harus dibagi dua dengan Anies Rashid Baswedan. Karena pemilih Prabowo dan pemilih Anies Rashid Baswedan saling beririsan. Sedangkan basis suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari basis suara kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pilpres tahun 2014 dan 2019 akan tetap utuh untuk Ganjar Pranowo. Ini artinya, sekiranya pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti akan diikuti oleh 3 pasang calon, dan jika mesin politik Ganjar Pranowo dapat dioptimalkan dalam hal ini, koalisi partai politik pengusung, kelompok komunitas buruh dan kelompok-kelompok relawan dan masyarakat sipil lainnya bekerja keras di basis-basis suara masing-masing, akan sangat berpeluang Ganjar Pranowo akan memperoleh suara di atas 50% sekaligus menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dalam satu putaran pertama. Tetapi jika Ganjar Pranowo tidak memperoleh suara di atas 50%, maka pemilihan presiden akan berlangsung di putaran yang kedua. Pada putaran kedua ini, Ganjar Pranowo sangat berpotensi kalah. Karena pada putaran kedua ini, suara Prabowo dan suara Anies Baswedan dapat disatukan, sehingga baik Anies Baswedan maupun Prabowo yang masuk dalam putaran kedua akan memenangkan Pilpres tahun 2024 nanti. Tetapi ingat, ada pesan dari Will Rogers. Politik itu sangat berbiaya mahal. Bahkan untuk kalah sekalipun, kita harus mengeluarkan biaya besar. Sekali lagi saya kemukakan, politik itu sangat berbiaya mahal. Bahkan untuk kalah sekalipun, kita harus mengeluarkan biaya yang besar, kata Will Rogers.